Coba bayangin, kita itu napas sekitar 20.000 kali setiap hari ya, tanpa mikir sama sekali. Bernapas. Tapi, pernah nggak kepikiran, apa yang terjadi kalau hal yang super alami ini tiba-tiba terasa salah? Hari ini, kita bakal belajar untuk mendengarkan apa kata tubuh kita, menerjemahkan sinyal-sinyal dari sistem pernafasan kita. Mulai dari batuk yang kelihatannya sepele, sampai tanda-tanda yang mengharuskan kita buat cari bantuan medis. Kita semua pasti pernah batuk kan? Dan biasanya ya udahlah kita cuekin aja. Tapi batuk itu sebenarnya bukan sekedar gangguan loh. Batuk itu bisa jadi alarm pertama dari tubuh kita. Sebuah mekanisme pertahanan yang mungkin aja ngasih tahu kalau ada sesuatu yang lebih serius. Jadi, sinyal apa aja sih yang harus kita waspadai? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama, yuk kita jadi detektif buat tubuh kita sendiri. Kita bakal kenalan sama gejala-gejala utama yang fungsinya itu persis kayak sistem alarm bawaan. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk melindungi kesehatan paru-paru Anda. Coba deh perhatiin gejala-gejala ini. Mungkin batuk yang nggak sembuh-sembuh, atau napas yang rasanya pendek banget pas naik tangga. Atau jangan-jangan pernah dengar suara siulan aneh pas Anda bernapas. Bisa juga ada rasa sakit di dada setiap kali Anda tarik napas dalam-dalam. Atau rasa lelah yang nggak jelas penyebabnya. Ini semua bukan keluhan acak. Ini adalah cara tubuh Anda ngobrol dan minta perhatian. Nah, disinilah kita harus mulai waspada. Kalau batuk Anda nggak hilang-hilang setelah 2 minggu, atau Anda lihat sesuatu yang benar-benar bikin khawatir, kayak batuk berdarah, ini lampu merah. Perhatiin juga kalau bibir atau ujung jari jadi agak kebiruan. Ini namanya sianosis, tanda serius kalau darah Anda kekurangan oksigen. Pas Anda lihat tanda-tanda ini, jangan ditunda. Langsung cari pertolongan medis ya. Oke, sebelum kita bahas apa yang bisa salah, penting banget nih untuk kita ngerti dulu gimana sistem pernapasan kita itu seharusnya bekerja dengan sempurna. Anggap aja kita lagi tur singkat ke dalam arsitektur pernapasan, sebuah desain luar biasa yang bikin kita bisa hidup dari setiap tarikan napas. Lihat deh, peta yang keren ini. Jadi, perjalanan udara itu dimulai dari hidung, tempat udara dihangatkan, dilembabkan, dan disaring, mirip kayak sistem pemurni udara pribadi gitu. Terus, udara turun lewat trakea atau batang tenggorokan dan pecah jadi 2 cabang utama yang namanya bronkus, satu ke paru-paru kanan, satu ke kiri. Dari situ, jalurnya makin banyak cabangnya, makin kecil dan kecil lagi, persis kayak ranting-ranting pohon. Ini sistem pengiriman yang efisien banget. Nah, sekarang ayo kita zoom in lagi sampai ke level mikroskopis. Di ujung cabang-cabang paling kecil ini ada sekitar 300 juta kantung udara super kecil yang namanya alveoli. Disinilah keajaibannya terjadi. Oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke aliran darah dan sampah karbon dioksida dibuang keluar. Dan tahu nggak, kalau kita bentangin semua alveoli ini, luasnya bisa nutupin lapangan tenis. Merekalah pahlawan sejati dalam sistem pernapasan kita. Terus, apa sih yang memompas semua ini? Jawabannya, diafragma. Anggap aja diafragma ini kayak mesin yang kuat di dasar paru-paru Anda. Waktu otot besar berbentuk kubah ini kontraksi, dia bakal narik udara masuk. Pas dia rileks, udara kedorong keluar. Sebuah ritme yang simpel tapi sangat kuat yang menopang hidup kita setiap detiknya. Nah, kita udah lihat kan desainnya yang sempurna? Sekarang, waktunya kita lihat apa yang terjadi kalau sistem yang canggih ini mulai bermasalah. Secara umum, ada 2 kategori utama kerusakan yang bisa terjadi dalam fungsi pernafasan kita. Jadi, secara garis besar, gangguan pernapasan itu ada 2 jenis. Pertama, ada yang namanya obstruktif. Gampangnya gini, masalahnya itu pas kita mau buang napas. Coba bayangin niup lewat sedotan yang sempit. Nah, itu dia. Ini terjadi pada kondisi kayak asma dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis yang sering banget disebabkan oleh merokok. Terus, kategori kedua itu restriktif, di mana paru-parunya sendiri nggak bisa ngembang dengan maksimal, kayak balon yang kaku. Ini ngebatasin jumlah udara yang bisa Anda hirup. Terus, apa sih akar masalahnya? Macem-macem loh. Bisa karena peradangan yang bikin saluran napas bengkak dan jadi sempit. Bisa juga karena kerusakan jaringan, jadi paru-paru jadi kaku dan gak elastis lagi. Lendir yang berlebihan juga bisa bikin penyumbatan fisik. Dan yang paling parah, kerusakan langsung pada alveoli, si pahlawan kecil kita tadi yang bisa ngeganggu proses pertukaran gas yang vital itu. Oke, kita udah bahas masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Dan kabar baiknya adalah, ilmu kedokteran modern itu punya banyak banget cara efektif untuk mendiagnosis dan menangani gangguan pernafasan yang bisa bantu banyak orang untuk bernafas lebih lega dan punya kualitas hidup yang lebih baik.
Pendekatan medis zaman sekarang tuh udah canggih dan komprehensif banget. Dokter pakai berbagai macam alat mulai dari ronsen dada untuk ngintip struktur paru-paru sampai ke obat-obatan modern. Tujuannya selalu sama, cari akar masalahnya dan kasih perawatan yang paling pas buat memulihkan fungsi paru-paru semaksimal mungkin. Kalau kita ibaratkan, di dalam kotak perkakas medis itu ada beberapa jenis obat utama. Ada bronchodilator, ini kerjanya kayak pembuka jalan tol, bikin rileks otot-otot saluran napas biar jadi lebih lebar. Terus ada kortikosteroid, ini si pemadam kebakaran, yang tugasnya ngurangin peradangan. Ada juga antibiotik buat ngelawan infeksi bakteri, dan mukolitik yang bantu ngencerin dahak yang kental biar gampang dikeluarin. Dan pengobatan itu nggak cuma soal obat loh, terapi pendukung juga penting banget. Misalnya terapi oksigen yang bisa jadi bantuan besar buat mereka yang kadar oksigennya rendah. Ada juga ventilasi mekanis atau ventilator yang bisa jadi penyelamat nyawa dalam kasus-kasus yang sangat parah. Selain itu, ada program rehabilitasi paru yang ngajarin pasien teknik pernapasan yang benar, olahraga, dan cara-cara mengelola kondisi mereka supaya kualitas hidupnya tetap baik. Tentu aja, mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati kan? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas beberapa langkah praktis dan super sederhana yang bisa kita semua lakukan untuk ngejaga kesehatan paru-paru kita. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Nomor 1, dan ini yang paling penting, adalah berhenti merokok dan jauhi asap rokok. Udah itu aja. Terus, rajin cuci tangan untuk mencegah infeksi. Kalau kualitas udara lagi jelek, pakai masker. Dan tentu saja, pola makan yang baik dan olahraga teratur akan memperkuat sistem pertahanan alami tubuh Anda. Tadi kita mulai dari obrolan soal batuk biasa, dan sekarang kita sampai di sebuah kesadaran yang penting banget. Setiap nafas yang Anda ambil itu sebenarnya adalah sebuah percakapan antara Anda dan tubuh Anda. Pertanyaannya, Anda mendengarkan nggak? Jangan pernah abaikan bisikan dari tubuh Anda. Memperhatikan sinyal-sinyalnya sejak dini adalah cara terbaik untuk melindungi aset Anda yang paling berharga. Nafas Anda, yang berarti hidup Anda.